Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikrar alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ikhwanul muslimin dan saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah untuk malam hari ini kita bersama-sama mengingat pada dirinya sendiri. Apakah kita semua itu termasuk manusia yang buta huruf atau buta aksara? Pengertian buta huruf itu seperti apa? Marilah kita kupas bersama. Marilah kita analisa bersama. Karena buta huruf atau buta aksara bukan berarti kita tidak bisa melihat huruf. Akan tetapi kita dibutakan karena kebencian dengan sesuatu. Salah satu contoh, misalnya aku benci dengan seseorang, walaupun baik seperti apa, karena saya buta, karena kebencian dibutakan dengan kebencian, akhirnya saya tidak bisa membaca kebaikan saudara-saudara. Maka dari itu bagaimana cara melepaskan kebutaan itu, sehingga kita harus berpikir. Maka dari itu Allah memerintahkan bahwa kita semua diperintahkan husnudun, prasangka baik dengan siapapun. Karena larangan keras bahwa kita suudun, kita prasangka jelek dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita semua bisa menganalisa, bisa berpikir, apa untungnya kita tidak suka dengan yang lain? Padahal kita hidup di dunia ini bersama-sama, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, tetap hidup di atas dunia, yaitu buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sebagai orang Islam punya kewajiban bahwa kita harus baik dengan sesama alam atau sesama manusia yang hidup di dunia. Sedikit saya sampaikan bahwa kewajiban orang Islam ada 3 kewajiban. Di antaranya kalau kita dengan kerabat, dengan saudara, dan hidupnya di satu desa dan tetangga dekat. Pertama, kita harus baik karena saudara muslim yang pertama. Yang kedua karena kerabat. Yang ketiga kita karena sama-sama di desa. Berarti sama-sama masyarakat di desa. Yang kedua hanya ada 2 kewajiban. Karena yang pertama sama-sama orang muslim, yang kedua tetangga dekat, itu pun harus baik. Yang ketiga karena jadi tetangga yang dekat, akan tetapi beda keyakinan, itu pun harus baik. Sehingga kalau kita bisa praktek, bisa melaksanakan, bisa melakukan, berarti kita tidak buta huruf, tidak buta aksara. Berarti kita bisa membaca, bisa berusaha melakukan kebaikan terhadap siapapun. Karena apa? Pada dasarnya manusia, Allah menciptakan manusia pada dasarnya sama. Walaupun beda kulit, walaupun beda tempat, tak akan tetapi tetap sama-sama manusia. Karena apa? Kalau kita tidak bisa membedakan, karena yang namanya buta huruf itu
artinya orang yang tidak bisa membaca secara harfiah, secara bahasa, bahwa kita tidak bisa membaca aksara. Akan tetapi kalau kita tidak bisa membaca dengan kebaikan atau kekurangan seseorang, itu berarti kita buta aksara. Karena begini, sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya, sebaik-baiknya manusia pasti ada jeleknya. Artinya pasti ada kekurangannya dan pasti ada kelebihan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Amin mengajak pertama pada diri kita sendiri, yang kedua kepada semua masyarakat, semua manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah baik, menjadi tidak baik, menjadi kotor karena sesuatu. Memang kita yang mengotori atau dikotori orang lain. Akan tetapi alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk menjadi orang yang dilahirkan dari Allah Subhanahu wa taala ke tempat orang atau manusia yang termasuk mempunyai keyakinan Islam. Nah, insya Allah, karena dengan Islam, kata-kata Islam adalah selamat. Akan tetapi pembuktian selamat berarti kita membuat selamat dan membuat selamat terhadap saudara-saudara kita. Itulah yang namanya Islam. Lebih memberikan keselamatan terhadap dirinya maupun orang lain. Saudara-saudaraku yang berbahagia, karena kita masih hidup di dunia, bagaimana kita membuat selamat? Yang pertama kali adalah di dunia ini. Kalau kita tidak bisa makanan, kita harus makan supaya kita selamat perutnya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kaitan beberapa hal, termasuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah menciptakan manusia, modalnya sama, dikasih hati, dikasih pemikiran, dikasih anggota tubuh yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu pembeda di antara makhluk yang lain, manusia lebih sempurna. Itu pun kalau kita bisa membuat kesempurnaan, artinya kita bisa berpikir. Karena apa? Ada beberapa hal, ada ucapan begini, kamu hidup seperti orang mati, tapi kamu mati masih seperti orang hidup. Contohnya siapa? Termasuk para alim, para ulama, walaupun sudah meninggalkan dunia, akan tetapi masih banyak yang datang, masih banyak yang mendoakan, karena ilmunya itulah yang dinamakan mati, akan tetapi masih seperti hidup. Akan tetapi di saat kita semua atau saudara-saudara tidak punya kelebihan, walaupun kita masih hidup, dianggap kayak orang mati, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang berguru atau mencari ilmu terhadap kita semua. Saudara-saudaraku yang berbahagia, maka itu kesempatan kita hidup di dunia ini, marilah kita selalu berpikir, selalu mencari ilmu. Karena kalau orang Islam, ada hadis yang mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatun. Jadi wajib mencari ilmu. Itu bahasa secara khusus adalah orang Islam. Tapi secara umum, barang siapa yang mencari ilmu, itulah yang akan mendapatkan sesuatu. Karena apa? Ilmu adalah pondasi, pengertian adalah pondasi supaya kita bisa melangkah lebih maju lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di dunia hanya satu kali. Tidak ada yang dua kali. Nah, kesempatan ini mau gunakan atau tidak, itu hak saudara-saudara. Akan tetapi Pak Amin menyampaikan, mengingatkan, pertama pada diriku sendiri, yang kedua adalah saudara-saudara yang mungkin sekarang belum berpikir hidup itu untuk apa dan mau apa. Saudara-saudara yang berbahagia, kesempatan yang bagus inilah, marilah kita bersama-sama saling silaturahim,
Karena kata-kata silaturahim secara bahasa, silat adalah nyambung, rahim adalah kasih sayang. Di saat ketemu siapapun harus didasari dengan silaturahim. Maka dari itu silaturahim bisa memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, itu fakta. Barang siapa yang temannya banyak, insya Allah akan dapat banyak informasinya. Barang siapa yang sering silaturahim, dia akan dapat sesuatu termasuk panjang umur. Padahal kalau kita tidak pernah silaturahim, bagaimana kita akan mendapatkan informasi untuk dunia maupun akhirat. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berdoa khususnya terhadap keyakinan kita. Maka itu doanya diantaranya doa itu supaya kita ditetapkan di dalam keimanan, di dalam keagamaan, kita selalu ditetapkan atau selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Allahumma sabit ala dinik, semoga kita ditetapkan di dalam keyakinan agamanya. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau pikiran kita digunakan, hati kita digunakan, itulah manusia yang tidak buta huruf. Ikhwanul muslimin, semoga penyampaian Pak Amin ini bisa bermanfaat terhadap semua saudara-saudara ikhwanul muslimin. Akhirnya kita insya Allah kita akan ketemu lagi, kita akan menyapa lagi, kita akan menyampaikan lagi yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.